warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, pada para khalayak, terutama para pengunjung Aming Kopi di Siantan. Berikut saya akan membacakan sebuah dongeng, Si Miskin dan Firman Tuhan, dari kumpulan dongeng Si Miskin dan Firman Tuhan karya Hairil Effendi, diterbitkan oleh Pustaka Melayu Gemilang. Ini buku cetakan pertama September 2013. Si Miskin dan Firman Tuhan. Ada satu cerita. Dulu di suatu kampung ada seorang guru yang mempunyai murid sebanyak 39 orang. Di kampung itu hidup juga mak miskin dengan seorang anaknya laki-laki. Suatu ketika berkatalah anak mak miskin, "Ma, aku ingin sekolah. Mau tidak guru di sana itu mengajari aku? Coba emak pergi menghadap guru," pintanya kepada emaknya. "Oh alah nak," kata ibunya, "hidup kita ini sontok. Maukah dia menerimamu?" "Tawakal saja mak," jawab si miskin. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mak miskin pergi menghadap guru. "Assalamualaikum," kata mak miskin memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab sang guru. "Naiklah mak miskin." Mak miskin pun naik. "Ada hajat apa datang ke sini mak miskin?" "Hajat saya begini guru," jawab mak miskin. "Anak saya ingin sekali sekolah. Mau tidak menerima dan mengajarnya?" "Oh, baiklah," jawab guru. "Besok suruh saja dia datang ke sini." Keesokan harinya, mak miskin datang membawa anaknya ke sekolah. Setelah mengajar muridnya yang 39 orang, baru guru itu mengajar anak si miskin. Akan tetapi, sang guru tidak mengajar anak mak miskin mengerti mengajar seperti mengajar muridnya yang 39 orang itu. "Kakimu, tanganmu, jarimu, kepalamu, mulutmu," kata sang guru kepada si miskin. Maka kata anak mak miskin dalam hatinya, "Mengapa guru mengajar aku seperti ini? Padahal kepada kawan-kawan yang lain tidak." Setelah belajar, si miskin pulang. Lama-kelamaan, habis bulan berganti tahun, begitu terus gurunya mengajar. Murid-murid yang 39 sudah naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, sedangkan anak mak miskin tidak pernah naik kelas sama sekali. Setelah 2 tahun, "Hai, si miskin, engkau ini bodoh. Engkau tidak pernah naik kelas
kata gurunya. Sebagai hukumannya, engkau kusuruh menemui firman Tuhan. Bagaimana aku harus menjumpai firman Tuhan, guru? Di mana tempat tinggalnya? Tanya si miskin keheranan. Terserah, aku pun tidak tahu. Sesuka hatimu hendak engkau cari di mana kawanmu itu, kata gurunya lagi. Semuanya pandai, hanya engkau yang bodoh. Setelah itu, engkau kuberi waktu 3 hari lagi untuk menemui firman Tuhan. Beritahu ibumu, kata gurunya. Baiklah guru, jawab si miskin. Lantas dia pun pulang. Sesampainya di rumah, Mak, buatkan aku air 7 garung, ketupat 7 buah. Guru menyuruhku menemui firman Tuhan. Entah di mana tempatnya, Mak, kata si miskin sedih. Aduh nak, siapa yang tahu tempat firman Tuhan? Kata mak miskin. Tak apalah mak, katanya. Mudah-mudahan aku berhasil. Pada hari yang ditentukan, si miskin pergi menghadap gurunya sambil membawa ketupat 7 buah dan air 7 garung. Garung itu terbuat dari sejenis bambu, biasanya 1 ruas, untuk menyimpan air minum. Apa kabar miskin? Tanya gurunya. Perbekalan sudah ada guru, jawab si miskin. Lalu kemana arah tujuanku harus berjalan? Pokoknya menuju arah matahari terbit. Sejauh-jauh engkau berjalan. Maka berjalanlah si miskin menuju arah matahari terbit. Lama-kelamaan, setelah sehari semalam berjalan di dalam hutan. Hai, miskin! Terdengar suara orang di dalam hutan. Mana orang yang memanggilku tadi? Kedengarannya dekat sekali. Kemudian, ini loh, kata suara itu. Aku dililit kayu arah. Seluruh badanku dililitnya. Cuma kepalaku yang belum. Aku ini sudah haji, sekolah tamat, sembahyang taat. Tetapi entah mengapa dililit kayu arah seperti ini. Engkau hendak kemana miskin? Aku ini sekolah tidak pandai-pandai Pak Haji. Hukumannya, aku disuruh guru menemui firman Tuhan. Di manakah tempat firman Tuhan, Pak Haji? Tanya si miskin. Oh, aku pun tidak tahu, jawab Pak Haji. Kalau engkau berjumpa dengan firman Tuhan, aku ingin titip pesan. Tanyakan, apakah salah dan dosaku ini? Tanya Pak Haji. Baiklah Pak Haji, kalau begitu aku hendak berjalan lagi Pak Haji, kata si miskin. Lantas si miskin pun berjalan lagi. Kira-kira sudah sehari semalam berjalan, badannya lemah. Si miskin ingin minum, lalu bersandar di pohon limau yang sangat rimbun.
tetapi tidak berbuah. Hai miskin, engkau hendak kemana? Tanya pohon limau. Aku ini limau, disuruh guru pergi menemui firman Tuhan. Oh, begitukah? Boleh tidak aku titip pesan? Engkau hendak pesan apa? Aku ini, kata pohon limau, ingin punya buah limau. Bungaku banyak, sampai melentur ke bawah, tapi tidak ada yang menjadi buah. Apa sebabnya ya? Baiklah, sudahlah limau, kata si miskin. Aku hendak berjalan lagi. Tak peduli siang, tak peduli malam, terus saja si miskin berjalan. Tidak henti-hentinya sampai 7 hari. Berjalan, berjalan, berjalan. Akhirnya sampai di sebuah negeri. Tidak ada orang yang dikenalnya di negeri itu. Orang di negeri itu, laki-laki dan perempuan, semuanya menyambung ayam. Tidak ada kerja lain kecuali menyambung ayam. Hai miskin, engkau hendak kemana? Tanya orang-orang di negeri itu. Aku hendak menjumpai firman Tuhan, jawab si miskin. Miskin, boleh tidak kami pesan? Kalian hendak pesan apa? Ini, kami yang menyambung ayam ini dapat pahala atau dapat dosa? Nanti sampaikan kepada firman Tuhan ya. Kalau berdosa, pekerjaan ini kami tinggalkan. Kami akan berbuat amal. Baiklah, kata si miskin. Sudah ya, aku hendak meneruskan perjalananku lagi. Selamat jalan miskin. Terus si miskin masuk ke dalam hutan lagi. Masuk hutan, keluar hutan. Masuk rimba, keluar rimba. Masuk padang, keluar padang. Suatu ketika sampailah dia di tepi laut. Bagaimana pikirnya? Aku hendak menyeberang. Kapal tak ada. Perahu pun tak ada. Kalau ditebang batang kayu, melintangkan, barangkali tidak akan sampai ke seberang sana. Kemudian terdengar suara buaya. Hai miskin, engkau hendak kemana? Tanya buaya. Oh, datukkah itu rupanya? Iya, aku, kata buaya. Mau menyeberang ke seberang sana, perahu tidak ada, kata si miskin. Hendak ku tebang kayu, khawatir tidak sampai. Air seperti bertemu dengan langit. Apa hajatmu hendak ke seberang sana, miskin? Aku disuruh guru menjumpai firman Tuhan karena aku bebal sekolah. Oh, kalau boleh, aku hendak titip pesan. Datuk hendak pesan apa? Aku ini barangkali sudah 20 tahun tergalang di sini. Kayu di punggung ini entah sudah seperti apa. Sudah berlumut. Lantas, apa yang Datuk makan agar bisa hidup?
Oh, kalau ada barang yang lintas, ku dapat, itulah yang ku makan. Barangkali Datuk dapat menyeberangkan aku. Coba-cobalah dorong aku. Lantas didorong oleh si miskin, ternyata dapat bergerak. Nah, kata buaya, naiklah engkau ke punggungku. Si miskin pun melompat naik, terus menyeberang, sampai di seberang. Ayo, Datuk naik juga. Nanti Datuk membohongiku, hendak menyeberang lagi ke sana. Tidak, kata buaya. Ketika si miskin naik ke darat, si buaya langsung sudah tergalang lagi, tidak dapat bergerak. Kemudian si miskin terus berjalan. Kira-kira 30 langkah meninggalkan tepi laut, dilihatnya ada sebuah rumah. Barangkali inilah rumah Pak Firman Tuhan, kata si miskin dalam hati. Lalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, engkau miskin kan? Kata firman Tuhan. Benar, Pak, jawab si miskin. Lalu, betulkah ini, tanya si miskin, rumah firman Tuhan? Benar, benar, naiklah. Si miskin kemudian naik dan duduk di anak tangga di depan pintu. Jangan duduk di situ, miskin, duduklah di sini. Biarlah, Pak, jawab si miskin. Aku duduk di sini saja. Tidak boleh, kata firman Tuhan. Naiklah, biarpun engkau miskin. Mau tidak mau si miskin naik dan duduk di hadapan firman Tuhan. Lantas kata firman Tuhan kepada si miskin, engkau ini diperintah gurumu kan? Dia sudah mengajarimu dengan tidak benar. Sedangkan kepada muridnya yang 39 diajarinya betul-betul. Sekarang engkau malah dihukumnya menemui aku. Tak apa miskin, kata firman Tuhan. Itulah, Pak, disuruh guru. Kebetulan tidak ada orang lain yang dapat disuruh, jawab si miskin dengan rendah hati. Kemudian, Pak firman Tuhan, aku membawa pesan kawan-kawan. Boleh tidak aku menyampaikannya? Kata si miskin. Boleh. Pertama, ketika berjalan tadi, aku berjumpa dengan Pak Haji yang dililit kayu arah. Pak Haji itu sekolah tamat, sembahyang yakin, mengaji hatam. Apalah sebabnya? Oh, Pak Haji itu ilmunya tidak pernah diamalkan sama sekali. Itulah sebabnya. Dia memang jujur, tapi ilmunya tidak diamalkannya kepada masyarakat. Maka dia kulilit dengan kayu arah. Dia pelit dengan ilmunya. Kalau ilmunya diamalkannya, kayu arah itu nanti akan lepas, hilang dengan sendirinya. Kedua, limau firman Tuhan. Pohonnya rimbun, bunganya banyak, tetapi tidak pernah menjadi buah. Apakah sebabnya?
Oh, itu karena ada tempayan tajau di akarnya. Kalau tempayan tajau itu dibuang, dia pasti berbuah. Tempayan tajau itu adalah tempayan besar, terbuat dari tanah liat. Ketiga nih, Pak Firman Tuhan, aku berjumpa dengan orang di sebuah negeri, laki-laki dan perempuan, yang kerjanya hanya menyabung ayam. Tidak ada kerja lain, menyabung ayam terus. Dapat pahala atau dapat dosa mereka itu? Tanya si miskin. Oh, jawab firman Tuhan, tidak akan aku ampuni. Kalau ayam mereka lepaskan lalu membuat amal, aku akan mengampuni mereka. Tetapi kalau masih berbuat begitu terus, tidak akan aku ampuni. Nerakalah tempat mereka nanti. Keempat, tadi ada buaya tergalak. Entah sudah berapa lama badannya sampai ditumbuhi kayu. Apa sebabnya firman Tuhan? Tanya si miskin. Oh, itu. Waktu aku menciptakannya dulu, sudah ada perjanjian bahwa dia tidak boleh menyambar manusia. Karena dia menyambar manusia, maka dia kugalangkan. Tidak boleh berjalan lagi. Itulah caraku menghukumnya. Sudahlah firman Tuhan, semua pesan kawan-kawan sudah aku sampaikan. Sekarang aku minta diri. Aku hendak pulang, kata si miskin. Baiklah miskin. Setelah menuruni tangga, si miskin terus berjalan menuju pantai. Sesampainya di tepi laut, sang buaya bertanya, sudah berjumpakah engkau miskin dengan firman Tuhan? Bukan hanya sekadar berjumpa, jawab si miskin dengan nada memancing. Ingin tahu buaya. Bagaimana? Engkau sampaikan tidak pesanku? Tanya sang buaya. Tidak boleh di seberang sini. Di seberang sana kita baru boleh bercerita, jawab si miskin memperdaya sang buaya. Si miskin khawatir kalau diberitahukannya, sang buaya tidak akan membawanya ke seberang. Di seberang sana kita baru boleh bercerita. Jangan di seberang sini. Tidak dibolehkan Pak firman Tuhan, kata si miskin lagi. Sudahlah, ayo lekas dorong aku lagi. Naik lagi si miskin ke atas punggung buaya, terus menyeberang. Sesampai di seberang, sang buaya tergalang lagi di tempatnya semula. Tidak dapat menggerak-gerakkan badannya. Cepat sedikitlah miskin, kata buaya penasaran. Disampaikan tidak pesanku tadi? Bagaimana kata firman Tuhan? Tapi Dato jangan marah kepadaku ya. Jangan-jangan begitu aku beritahu Dato langsung marah, kata si miskin. Tidak, kata buaya. Tadi kan kita sudah berjanji, baik atau jahat, tidak boleh marah. Yang penting aku dapat bergerak lagi. Benarkah Datuk dulu menyambar manusia, lalu setelah itu Datuk tergalang? Tanya si miskin. Oh benar, aku memang salah.
Setelah menyambar manusia, aku langsung tergalang. Tidak dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu dilarang firman Tuhan. Bukankah dulu sudah ada perjanjian sewaktu Dato diciptakan? Lalu kata buaya itu, begini saja miskin, aku bersumpah, dari aku, anakku, anak cucuku, cicitku, piyutku, kalau menyambar manusia, maka kami dapat dipancing. Biarpun dengan pancing ikan, kami pasti muncul. Itulah asal-usul mengapa buaya yang menyambar manusia bisa dipancing. Bila dipanggil, dia datang. Itulah asal-usulnya. Setelah itu, si miskin berjalan lagi. Lama berjalan, akhirnya dia sampai lagi di tempat para penyambung ayam. Hai, sudah datang engkau miskin, kata para penyambung ayam. Sudah, jawab si miskin. Berjumpakah engkau dengan firman Tuhan? Tanya mereka. Lebih dari sekadar berjumpa, jawab si miskin. Bagaimana? Kata firman Tuhan. Bagaimana? Bagaimana? Tanya mereka lagi. Jawab si miskin. Kata firman Tuhan, kalau ayam kalian lepaskan dan mencari ilmu, membuat amal, kalian akan diampuninya. Tetapi kalau tidak, kalian akan masuk neraka. Mendengar jawaban si miskin, para penyambung ayam masing-masing melepaskan ayamnya. Ayo, kawan-kawan, kita berhenti. Kita mencari ilmu, membuat amal. Kita mencari guru di mana saja untuk belajar. Kita jangan menyambung ayam lagi, kata mereka. Sudahlah, aku hendak berjalan lagi, kata si miskin. Berjalan lagi, masuk lagi ke dalam hutan. Berjalan, berjalan, sampai ke pohon limau. Sudah datang kau miskin, kata pohon limau. Sudah, aku sudah datang limau. Bagaimana? Berjumpakah engkau dengan firman Tuhan? Berjumpa. Engkau sampaikan tidak pesanku? Tentu aku sampaikan. Lantas, apa sebabnya aku jadi begini? Oh, engkau ini, kata si miskin, sebabnya hanya sedikit saja. Di akarmu itu ada tempayan tajau. Coba ambil, gali. Untukmu nanti miskin. Lalu dikorek-korek oleh si miskin. Memang ada tempayan. Ambillah untukmu, kata pohon limau. Si miskin tengadah. Dilihatnya pohon limau sudah berbuah. Sudahlah limau, engkau sudah berbuah, kata si miskin. Aku melanjutkan perjalanan lagi. Berjalan lagi. Setelah semalaman berjalan, akhirnya si miskin tiba di tempat Pak Haji. Sudah datang engkau miskin, tanya Pak Haji. Sudah Pak Haji. Coba engkau mendekat miskin. Nah, berjumpakah engkau dengan firman Tuhan? Berjumpa Pak Haji. Lalu engkau sampaikan tidak pesanku? Aku sampaikan, Pak Haji. Sampai begini ini sebabnya hanya sedikit. Apa sebabnya miskin? Tanya Pak Haji tidak sabar. Sebabnya ilmu yang Pak Haji tuntut tidak diamalkan kepada masyarakat. Benarkah begitu Pak Haji?
Memang tidak ada yang aku ajarkan, kata Pak Haji. Sepatah kata pun tidak ada. Coba engkau mendekat, miskin. Si miskin pun mendekat. Buka mulutmu, menganga. Tanpa bertanya, si miskin pun menuruti permintaan Pak Haji. Lantas diludahinya mulut si miskin. Telan itu. Alangkah pantasnya engkau menelan air ludahku. Setelah menelan air ludah Pak Haji, kayu ara yang melilit seluruh tubuh Pak Haji bagai ditebas, habis terlepas semuanya. Sudahlah Pak Haji, kata si miskin. Syukurlah, katanya lagi. Engkau pulanglah miskin. Aku berjalan ke simpang lain menuju kampungku. Baiklah Pak Haji, mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur. Si miskin terus pulang. Setelah sampai di rumahnya, dia tidak langsung pergi menemui gurunya. Setelah siang hari, baru dia pergi ke sekolah. Melihat si miskin sudah pulang. Sudah datang engkau miskin? Tanya gurunya. Sudah guru, jawab si miskin. Apa kabar? Kabar baik guru, katanya. Aku telah berjumpa dengan firman Tuhan. Apa yang kau bicarakan? Tanya gurunya ingin tahu. Oh, jawab miskin. Bukankah guru hanya menyuruh aku menjumpai firman Tuhan? Ya, aku jumpai. Aku tidak bicara apa-apa. Aku sudah berjumpa, katanya. Kalau guru ada berpesan ini itu, tentu aku sampaikan, katanya lagi sekenanya. Baiklah, begitukah? Ya, sudahlah. Kemudian guru mengajari anak yang 39. Selesai mengajar murid yang 39, baru dia mengajar si miskin lagi. Masih juga seperti biasanya, gurunya mengajar. Kakimu, tanganmu, matamu. Mengapa guru masih begini juga mengajariku? Mengapa guru masih begini juga mengajariku? Pikir si miskin. Besok harinya menulis di papan tulis. Ayo miskin, engkau maju, menulis. Si miskin langsung ke depan, menulis. Lancar dia menulis. Tidak lama kemudian. Nah, kata si miskin. Bacalah Pak Guru. Ketika melihat ke papan tulis, geleng-geleng kepala gurunya. Si miskin tiba-tiba pandai menulis. Tulisannya pun bagus. Wah, di mana dia belajar? Kata Pak Gurunya heran di dalam hati. Kemudian Pak Guru mengambil Al-Quran. Miskin, coba engkau mengaji. Terus saja si miskin mengambil Al-Quran dan mengaji. Tak ada yang salah. Bahkan suara dan bacaannya lebih bagus daripada gurunya sendiri. Kalah gurunya. Maka murid yang 39 pun menjadi kecil hati. Sebab perjanjian mereka sebelumnya dengan gurunya. Barang siapa yang pintar akan menjadi menantunya, kata anak-anak murid yang 39. Tentu dia nanti, si miskin itu, yang akan menjadi menantu guru. Beberapa hari kemudian. Nah, anak-anak, kalian yang 39 ini kalah dari si miskin. Si miskin lebih hebat dan lebih pandai
daripada kalian semua. Kalian tidak bisa jadi menantuku. Aku memilih si miskin yang akan menjadi menantuku. Maka murid-murid yang berjumlah 39 itu akhirnya kecewa. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab kenyataannya si miskin memang lebih pandai daripada mereka semua. Marah. Begitulah ceritanya. Kolofon. Teks ini dituturkan oleh Nek Wan Mariah pada 10 Juli 1990 di Desa Kenanai, Kecamatan Sejangkung. Saat itu sang nenek sudah berusia 60 tahun. Cerita tersebut didapatnya ketika beliau kecil dari orang tuanya dan sering diceritakan kepada anak cucunya. Teks direkam, ditranskripsikan, diterjemahkan, dan disajikan dengan perbaikan seperlunya oleh Khairil Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat semuanya, khusus untuk para pengunjung setia. Amin.